Tapi ternyata ada salah satu di antara mereka balik lagi, lalu mengatakan kepada kami, "Mas, itu pembeli yang bawa saya minta Rp200 per kilo. Kalau enggak, saya batalkan jual belinya." Maka saya hitung-hitung, Ustaz. Saya hitung-hitung, ternyata dari Rp200 per kilo, di mana kami transaksi selama 3 atau 5 tahun, itu kami per bulan harus memberikan kepada dia sekitar 5-6 juta rupiah. Pada cuman bilang itu pembelinya yang bawa saya. Padahal kami belum pernah menegosiasikan, meminta dia untuk menawarkan, tidak pernah. Lalu kemudian saya tolak. Setelah saya tolak, dia mengatakan kami batalkan. Tahu tiba-tiba mereka yang membeli tadi datang lagi. "Mas, kemarin itu jadi, jangan dibatalkan. Saya nggak ada urusan dengan orang tersebut." Ada yang kemudian transaksi kami lanjutkan. Ternyata orang yang tersebut yang menyampaikan bahwa pembeli yang bawa saya itu kemudian datang lagi kepada kami dan mengancam. Dan ancaman itu membuat kami takut, Ustaz. Apa ancamannya? Kata dia, "Kalau kamu tidak memberikan Rp200 per kilo kepada kami dari nilai total transaksi, maka kami akan tuntut nanti di padang mahsyar." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan dari topik pembahasan kita sebelumnya, yaitu praktek jual beli yang dilarang di dalam Islam. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang praktek jual beli yang dilarang, yaitu menjual belikan barang yang belum diserah terimakan dan menjual belikan barang yang bukan miliknya. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidah." Jika engkau membeli sesuatu, maka jangan engkau jual kecuali sesuatu itu telah diserah terimakan. Para ulama menjelaskan tentang perkara ini, kenapa Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang kita untuk memperjualbelikan barang yang sudah kita beli tapi belum diserah terimakan kepada kita, maka tidak boleh diperjualbelikan. Para ulama mencoba menggali hikmah di balik larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya para ulama menjelaskan karena risiko dari barang tersebut belum berpindah dari penjual kepada pembeli, sehingga pembeli tidak boleh menjual belikan barang tersebut tanpa mau menanggung risiko barang tersebut. Contoh misalkan ketika saya membeli beras di satu toko, ya sudah saya beli katakanlah 30 kintal beras, sudah saya bayar dan beras itu masih di tempat di mana saya membelinya, artinya belum diserahkan kepada saya, maka saya tidak boleh kemudian menjual langsung barang tersebut. Kenapa? Karena secara resiko barang yang belum diserah terimakan kepada saya itu masih ditanggung resikonya oleh penjual, maka tidak layak saya mendapatkan keuntungan tanpa menerima resiko. Ini sebagian digali oleh hikmah oleh para ulama, mungkin sebab karena itu. Tapi wallahu ta'ala alam, tapi yang jelas kita tahu hikmahnya atau tidak, Rasulullah menetapkan idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidah. Jika kita membeli suatu barang, maka jangan engkau jual kecuali barang itu sudah diserah terimakan kepada diri kita. Nah, para ulama mencoba mencari hikmah kenapa dilarang untuk melakukan praktek tersebut. Mereka mencoba melihat bahwa ternyata di lapangan terjadi banyak perselisihan ketika barang tersebut belum diserah terimakan, kemudian dijual. Ada satu kasus yang kami dapati, ya, dan itu juga dijelaskan oleh banyak para ulama tentang praktek jual beli barang yang belum diserah terimakan. Misalkan saya membeli, ada satu kasus waktu itu, satu rumah dijual dengan harga 2,5 miliar di satu jalan cukup besar di salah satu kota. Kemudian ketika diperjualbelikan, ditawarkan 2,5 miliar kepada masyarakat, bahkan saya termasuk yang diminta untuk ikut menawarkan, "Mas, tolong tawarkan rumah saya 2,5 miliar. Kami tawarkan, banyak yang mau tapi banyak yang nggak mampu untuk bayar. Tapi yang jelas ketika waktu itu kami diberitahu, "Mas, alhamdulillah sudah laku rumahnya." "Udah laku?" "Iya." "Sudah dibayar, Pak?" "Udah." "Berapa nilainya?" 2,5 miliar. Alhamdulillah, saya ikut senang karena tetangga kami yang jual rumah tersebut laku rumahnya.
Tetapi tetangga itu meminta agar rumahnya ditempati terlebih dahulu dalam tempo sekitar kurang lebih 1 bulan, karena mereka minta untuk waktu mencari rumah pengganti. Artinya rumah itu belum diserah terimakan, balik nama saja juga belum. Nah, suatu ketika baru 4 hari kemudian, kalau tidak salah saya ingat, kemudian si pembeli ini ternyata menjual lagi barangnya, ya, padahal barangnya belum diserah terimakan, belum dipindahkan dari tangan penjual kepada tangan pembeli. Dan ketika si pembeli ini kemudian menyampaikan kepada pemilik yang pertama bahwa rumah ini akan kami jual, dan dia membawa pembeli, ya, kemudian melihat rumahnya, datang ke sana melihat, setelah diperhatikan dan akhirnya cocok. Kemudian katakan, Pak, untuk balik nama langsung ke beliau saja, ke pembeli saya. Oh, sudah, tidak apa-apa kan, milik jenengan juga. Oh ya, selesai. Ketika mau berangkat, pemilik pertama tanya kepada pembeli yang pertama, ya, dia sampaikan, Mas, jenengan beli rumah ini berapa sama dia? Kata dia, alhamdulillah Mas, ini menurut saya cukup murah. Dia nggak tahu kalau yang bertanya ini adalah pemilik yang pertama, ya. Maka kemudian dijawab, alhamdulillah saya beli itu dengan nilai 4,5 miliar. Bayangkan, seorang penjual tahu keuntungan pembeli, dalam waktu 4 hari dia dapat untung 2 miliar. Dia beli dari dia 2,5 miliar, kemudian dijual ke orang lain 4,5 miliar. Ini kemudian menjadikan setan untuk menggoda, untuk membatalkan. Dan betul, ketika dia tahu bahwa rumahnya laku 4,5 miliar, maka kemudian dia berembuk dengan istrinya, dan istrinya pun sepakat untuk dibatalkan. Akhirnya dibatalkan, dan hampir terjadi adu jotos di antara mereka. Saya mengetahui kasus tersebut, dan maka oleh karena itulah saya baru kemudian mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ternyata hikmahnya sangat besar. Menjual belikan barang yang belum diserah terimakan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Di samping mungkin tidak mau menerima resiko yang seharusnya dia tanggung terlebih dahulu, yang kedua akan terjadi perselisihan jika dilakukan menjual belikan barang yang belum diserah terimakan. Meskipun kita tahu bahwa ulama berselisih pendapat tentang masalah hadis tersebut, idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidah. Jika engkau membeli sesuatu, maka jangan engkau perjualbelikan sebelum sesuatu itu sudah diserah terimakan kepada engkau. Nah, ini sebagian ulama seperti Syekh Muhammad dalam kitabnya Fiqhul Muamalah, bahwa yang dimaksud praktek larangan ini adalah apabila yang barang yang diperjualbelikan adalah makanan, gandum misalkan, kurma misalkan, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau barang selain makanan, maka tidak mengapa. Tapi pendapat ini tidak saya ambil, tetapi saya lebih condong kepada pendapat sebagian ulama. Contoh dalam riwayat itu memang menyebutkan makanan, tetapi itu hanya sebagai salah satu contoh saja, bahwa inti atau illah dari sebab hukum dilarangnya karena memperjualbelikan barang yang belum diserah terimakan. Itu intinya. Maka barang apapun ketika kita beli belum diserah terimakan kepada kita, maka hendaknya jangan dijual kepada orang lain. Ini larangan yang pertama dari sisi mekanisme atau praktek yang dilakukan. Kemudian yang kedua, praktek yang sering juga dilakukan oleh sebagian masyarakat, yaitu memperjualbelikan barang yang tidak dimiliki, ya, memperjualbelikan barang yang tidak dia miliki. Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual apa yang tidak engkau miliki. Maka barang apapun yang tidak kita miliki maka tidak boleh dijual. Secara umumnya demikian. Meskipun ada nanti taksis, pengecualian, bahwa ada barang yang tidak kita miliki tapi kita bisa menjualnya. Dengan cara apa? Satu, dengan cara wakalah, yaitu perwakilan. Kita memang bukan pemilik barang, tetapi bila barang itu milik orang lain, tetapi kita bisa menjual barang itu meskipun kita tidak miliki. Dengan cara apa? Wakalah, di mana kita bisa meminta izin kepada pemiliknya untuk kita ikut menjualkan. Kalau saya ingin mendapatkan fee, saya negosiasikan dulu kepada pemiliknya bahwa saya ingin menjualkan, nanti kalau saya berhasil menjual, maka berapa bagian yang saya dapatkan? Oh, 5%, silakan. Maka kita boleh untuk menjualkan. Dengan cara kita meminta wakalah, perwakilan, kita meminta orang itu memberikan wakalah kepada kita agar kita menjualkan barang tersebut, maka tidak mengapa. Tapi kasus yang kami dapati sering di masyarakat, banyak orang yang tidak mendapatkan wakalah, bukan pemilik barang, tidak pula mendapatkan izin untuk menjualkan, tapi dia menawar-nawarkan.
Kalau sekedar membantu menawarkan orang nggak ada masalah. Tapi kalau dia meminta fee padahal dia belum bernegosiasi, belum bersepakat dulu dengan pemilik barang, maka tidak boleh. Ini kasus nyata di sebuah perusahaan di Corlogam ya, di daerah Klaten itu. Kemudian dia datang kepada kami, Ustadz, kami kebetulan punya masalah. Beberapa waktu yang lalu ada perusahaan datang kepada kami untuk mentransaksikan sebuah campuran besi yang harus dikirim ke perusahaan mereka. Dan kami setuju dengan setiap bulan kami akan mengirimkan sekian ton, kemudian dengan harga Rp10.000 per kilo dengan campuran spek sesuai dengan pesanan mereka. Saya sepakat. Setelah sepakat selesai, tanda tangan MOU selesai, mereka pulang. Tapi ternyata ada salah satu di antara mereka balik lagi, lalu mengatakan kepada kami, Mas, itu pembeli yang bawa saya minta Rp200 per kilo. Kalau enggak, saya batalkan jual belinya. Maka saya hitung-hitung, Ustaz. Saya hitung-hitung, ternyata dari Rp200 per kilo, di mana kami transaksi selama 3 atau 5 tahun, itu kami per bulan harus memberikan kepada dia sekitar 5-6 juta rupiah. Pada cuman bilang itu pembelinya yang bawa saya. Padahal kami belum pernah menegosiasikan, meminta dia untuk menawarkan, tidak pernah. Lalu kemudian saya tolak. Setelah saya tolak, dia mengatakan kami batalkan. Tahu tiba-tiba mereka yang membeli tadi datang lagi. Mas, kemarin itu jadi, jangan dibatalkan. Saya nggak ada urusan dengan orang tersebut. Ada yang kemudian transaksi kami lanjutkan. Ternyata orang yang tersebut yang menyampaikan bahwa pembeli yang bawa saya itu kemudian datang lagi kepada kami dan mengancam. Dan ancaman itu membuat kami takut, Ustaz. Apa ancamannya? Kata dia, kalau kamu tidak memberikan Rp200 per kilo kepada kami dari nilai total transaksi, maka kami akan tuntut nanti di padang mahsyar. Maka kita sampaikan, itu orang yang tidak berilmu tapi mau menuntut di padang mahsyar. Seharusnya dia itu kalau mau mendapatkan fee, maka seharusnya datangi dulu pemilik barang. Mas, boleh nggak saya ikut menawarkan besi-besi panjenengan? Saya carikan pembeli, lalu saya dapat berapa persen. Itu harus disepakati terlebih dahulu. Setelah kemudian disepakati, dia baru berhak menuntut haknya. Kalau tahu-tahu tidak pernah bersepakat, tahu-tahu minta, ini masalah. Ustadz, bagaimana kalau saya menawarkan barang orang, saya tidak minta fee, saya cuma bantu aja? Silahkan, tapi jangan pernah menuntut fee. Tapi kalau si pemilik barang kemudian ngasih uang, itu silahkan diterima, tidak ada masalah. Yang penting kita tidak menuntut yang bukan hak kita. Maka menjual belikan barang yang bukan milik kita dilarang di dalam Islam, kecuali dengan izin atau akad wakalah, atau bahasa kita yang umum kita gunakan adalah sebagai simsar, atau kita sebagai maklar. Kemudian yang kedua, yaitu dengan akad salam. Ya, akad salam itu adalah akad pemesanan, di mana kita tidak memiliki barang tersebut. Misalkan saya penjual beras, tiba-tiba datang orang kepada saya, Ustadz, bisa nggak saya beli beras rojo lili kepada antum? Wah, ini barangnya belum ada, saya belum pernah kulaan, tapi saya bisa jual beras rojo lili. Berapa butuhnya? 30 ton. Kapan harus dikirim? 2 tahun lagi. Oke, berapa harga yang kita sepakati? 12.000 per kilo misalkan. Maka apakah boleh saya lakukan seperti ini padahal barang belum ada? Para ulama, kata Ibnu Abbas, menyampaikan, kami ketika datang ke Madinah, penduduk Madinah itu biasa melakukan akad salam untuk penjualan jual beli kurma dalam tempo 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan lebih. Maka para ulama sepakat bahwa barang yang tidak kita miliki boleh diperjualbelikan kalau dengan sistem akad salam. Dan akad salam ini ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Pertama, dalam akad salam, barang yang diperjualbelikan haruslah jelas, speknya jelas. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu haruslah ditentukan kapan penyerahannya. Yang ketiga, pembayaran dari barang yang diperjualbelikan itu harus tunai seluruhnya di depan. Tidak boleh di DP, tidak boleh ditunda, tidak boleh sebagian, tidak boleh. Tapi seluruhnya cash di depan seluruhnya. Kemudian yang keempat, barang yang diperjualbelikan harganya pun sudah ditetapkan bersama di awal. Dan yang terakhir, tidak boleh barangnya itu muayyan. Muayyan itu limited edition, terbatas, tidak bisa dicari di pasaran. Kalau ada orang mendropshipkan misalkan barang yang ditawarkan yaitu sepeda atau desainan orang, maka nggak boleh diakadkan salam. Karena kalau barang itu laku, kita mau cari kemana? Padanannya nggak ada. Tapi kalau beras, kurma, padanannya banyak,
barang itu banyak di pasaran, kita nggak tanam sendiri, bisa juga beli di tempat-tempat penjualan kurma-kurma tersebut. Kenapa Rasulullah harus mewajibkan pembayaran lunas di depan? Karena ini untuk melindungi penjual. Apabila nanti waktu penyerahan misalkan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, harganya ternyata naik dari transaksi, maka si penjual sudah bisa menggunakan modalnya selama 2 tahun, sekian puluh juta misalkan, itu untuk diputarkan dan menghasilkan banyak keuntungan, sehingga terjadi kenaikan, itu bisa ditutup dengan itu. Sehingga Rasulullah melihat ada kemaslahatan antara penjual dan pembeli, maka dibolehkan oleh beliau. Begitu pula dari sisi pembeli transaksi sekarang, tapi barang yang diterima 2 tahun lagi misalkan, mereka dari sisi keamanan harga tidak akan terjadi kenaikan harga. Dan ini bukan ijon. Kalau ijon itu masih gharar, di mana kita memperjualkan barang yang belum jelas, bisa nanti muncul, bisa tidak. Buah pohon yang masih berbunga lalu diperjualbelikan, diakadkan salam, nggak bisa. Kenapa? Karena objek yang ditransaksikan nggak jelas. Bisa jadi bunga itu berbuah banyak, lebat, untung dia, tapi bisa jadi bunga itu rontok dan rugilah pembelinya. Maka itu tidak boleh. Tapi dalam akad salam itu barang speknya jelas, jumlahnya, spesifikasinya, harganya, semuanya sudah ditetapkan di awal. Maka ini diperbolehkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari praktek yang terlarang, dan mudah-mudahan kita semua bisa menghindari dari praktek-praktek yang dilarang di dalam praktek jual beli. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.